abada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah jamaah Masjid rahimahullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian rutin bahasan kitab Al-Qiyamatus Sughra yang insyaallah akan dibersamai oleh Ustadz Amir As-Suranji hafizahullah ta'ala yang telah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu kepada seluruh jamaah untuk bisa menempati tempat yang telah kami sediakan. Mari kita niatkan sore hari ini untuk sama-sama thalabul ilmi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu thalabul ilmi ibtigha'an mardatillahi ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Kepada Ustaz Amir As-Suranji, waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada hari ini tentang hudurus syaitan indal maut. Kehadiran syaitan menjelang kematian. Namun sebelum tema ini ada tema yang lain, farhul mu'min bil liqa'i rabbih. Kegembiraan seorang mukmin bertemu dengan Rabb-nya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila malaikat Allah Subhanahu wa taala mendatangi seorang hamba yang beriman dengan membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan senang dan berbahagia. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya ketika kematian mendatangi seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat. Kalau seandainya yang hendak meninggal itu adalah orang mukmin, maka yang Allah kirim adalah malaikat-malaikat yang berpenampilan indah, berpenampilan bagus. Nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh
ka'anna wujuhahum asy-syams. Akan dikirim malaikat dari langit yang bidul wujuh, ya, putih wajahnya, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Para malaikat tersebut membawa kain kafan dari surga dan wangian dari surga. Kemudian juga, ya, malaikat tersebut membawa kabar gembira. Yubasyir al-mu'min, memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tentang ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka kelak ketika mereka hendak meninggal, para malaikat akan turun kepada mereka. Para malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah para pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kabar gembira yang dibawa oleh malaikat, sehingga orang mukmin ketika dia mau meninggal, dia merasa senang dan bahagia. Mungkin awalnya dia sedih, ya, sedih karena dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya. Kemudian juga dia takut apa yang akan dihadapinya, ya, di alam barzah. Namun ketika malaikat menyampaikan kabar gembira ini, maka dia pun senang dan gembira. Ini orang mukmin. Amal kafir wal fajir, adapun orang kafir dan orang fajir, fa innahu yazhar alaihi dik wal huznu wat ta'ab, maka akan nampak padanya kesempitan, kesedihan dan kesusahan. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwasanya malaikat yang Allah kirim kepada orang-orang kafir, malaikatun giladun syidad, malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, sudul wujuh, ya, hitam wajahnya. Mereka membawa kain yang sangat jelek yang terbuat dari api neraka. Kemudian, ya, sudah penampilannya buruk. Mereka juga membawa kabar buruk, bukan kabar gembira, tapi kabar buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka, para malaikat bertanya, fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Ini celaan, kata para ulama, ini celaan malaikat kepada mereka. Kenapa kalian bisa seperti ini? Qalu kunna mustada'afina fil ar, kata mereka, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kata para malaikat,
Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah di bumi itu? Jadi ini orang-orang yang mereka tinggal di Mekah, mereka nggak mau hijrah. Sementara mereka di Mekah, mereka tidak bisa melaksanakan ajaran Islam. Kenapa kalian tidak hijrah? Kalau kalian tidak bisa beribadah kepada Allah di Mekah, kalian bisa beribadah kepada Allah di tempat yang lain. Bumi Allah itu luas. Nah, ketika mereka meninggal, malaikat mencela mereka, menegur mereka, bahkan malaikat menyampaikan kabar buruk kepada mereka. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini tempatnya adalah jahannam, wasa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi hijrah itu hukumnya wajib. Berpindah dari negeri kufur ke negeri iman hukumnya wajib. Berpindah dari negeri yang banyak bid'ahnya ya ke tempat negeri yang banyak sunnahnya, ini juga hukumnya wajib. Dalam ayat yang lain, malaikat tidak hanya mencela mereka, bahkan malaikat memukul mereka. Malaikat memukul mereka dalam surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka sambil berkata, "Wadzuqu azabal hariq." Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. "Dzalika bima qaddamat aydikum." Demikian itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzolimi hambanya. Ini orang kafir dan orang fajir. Sehingga ketika orang kafir atau orang fajir hendak meninggal, mereka merasa sempit, sedih, dan kesusahan. Berbeda dengan orang mukmin. Oleh karenanya, ya, seorang hamba yang beriman ketika dia hendak meninggal, dia rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kabar gembira, kemudian rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, orang fajir, dia tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik yang meriwayatkan dari Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Sebaliknya, man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ahu. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Aisyah radhiyallahu anha atau salah satu istri Nabi berkata, "Inna lanakrah al-maut." Kita ini tidak suka dengan kematian. Ya, banyak manusia tidak suka dengan kematian, makanya mereka menghindar dari kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadzalik." Laisa kadzalik. Bukan itu. Akan tetapi orang mukmin apabila kematian mendatanginya, ia diberi kabar gembira dengan keridhaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala baginya. Tidak ada yang lebih disukai daripada apa yang ada di hadapannya. Maka dia menyukai bertemu dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai bertemu dengannya. Dia senang bertemu dengan Allah, dan Allah juga senang bertemu dengannya. Jadi benci kematian tidak masuk di dalamnya. Orang yang benci mati itu bukan berarti dia benci bertemu Allah Subhanahu wa taala, bukan.
Ya, orang yang tidak suka mati ya ini tobi'i ya, tabiat manusia tidak suka dengan kematian, karena kematian itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan ada sekaratnya, ada rasa pedihnya, rasa sakitnya. Jadi wajar kalau manusia tidak suka dengan kematian. Adapun orang mukmin ya, ketika dia hendak meninggal, dia senang karena dia mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kafir, berbeda dengan orang kafir. Apabila dia hendak meninggal, maka disampaikan kepadanya kabar buruk berupa azab dan iqab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya daripada apa yang ada di depan matanya. Fakariha liqa Allah, dia benci bertemu dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala benci bertemu dengannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang soleh akan meminta kepada orang-orang yang membawa jenazahnya agar segera membawanya ke pemakaman, karena ia merindukan kenikmatan. Ini ruh hamba soleh. Jika ada orang soleh meninggal, itu dia berharap jenazahnya segera diurus, segera dikuburkan. Dalam Sahih Bukhari dan Sunan Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazah, apabila jenazah telah diletakkan lalu dia dibawa oleh orang-orang di atas pundaknya, fa in kanat sholihatan, jika jenazah itu jenazah yang soleh, maka ruhnya akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakanlah aku. Namun jika dia itu tidak soleh, qalat li ahliha, dia akan berkata kepada keluarganya, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka aku, kemana mereka akan membawaku. Yasma' sautaha kullu syai', jadi segala sesuatu mendengar suaranya kecuali manusia. Kita nggak bisa dengar suaranya. Ketika ruh yang baik mengatakan segerakanlah aku, kita tidak bisa mendengarkannya. Atau ketika ruh yang buruk ya berkata celaka aku, kemana mereka akan bawanya, kita tidak bisa mendengarnya. Akan tetapi makhluk-makhluk yang lain mendengarnya. Kenapa manusia tidak bisa mendengarnya? Walau sami'al insan la sa'iqa, seandainya manusia mendengarnya, niscaya mereka akan pingsan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada orang soleh yang meninggal, maka kita segerakan ya pengurusan jenazahnya, kita tidak menunda-nundanya, supaya dia segera mendapatkan kebaikan di alam barzah. Ya, jadi di sana ada hal-hal yang kita lakukan ketika kita mendapati orang yang mau meninggal. Apa yang kita lakukan ketika kita dapati orang yang hendak meninggal? Yang kita lakukan ya, yang pertama ya kita mentalkinnya, membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ada keluarga antum sekarat, antum talkin dia supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Apa tujuannya? Ya, tujuannya ya kita berharap agar ucapan terakhir dia sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka masuk surga. Ya, jadi kita tidak usah bicara yang lain, kita tidak usah nanya-nanya yang lain.
Yang kita lakukan adalah kita mentalkin dia, kita upayakan supaya dia mengakhiri ya hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua ya, mengarahkannya ke arah kiblat. Ini juga penting. Orang yang sudah sekarat hendak meninggal, kita arahkan dia ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Yahya bin Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya, bahwasanya Nabi SAW ketika tiba di Madinah, beliau bertanya tentang Al-Bara' bin Ma'rur. Kata mereka, Al-Bara' bin Ma'rur sudah meninggal, dan ia mewasiatkan sepertiga hartanya kepadamu ya Rasulullah. Dan juga dia mewasiatkan agar dihadapkan ke arah kiblat ketika sekarat. Ketika dia sekarat, dia berwasiat agar diarahkan ke arah kiblat. Maka Nabi SAW bersabda, asobal fitrah, ia telah melakukan sesuai fitrah, dan aku telah mengembalikan sepertiga hartanya kepada anaknya. Kemudian Nabi pergi dan mensolatinya. Nabi doakan Al-Bara' bin Ma'rur, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak wa qad fa'alta. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, masukkanlah dia ke dalam surgamu, dan sungguh engkau pasti melakukannya. Dalam riwayat lain disebutkan Al-Bara' bin Ma'rur adalah orang yang pertama kali menghadap kiblat saat hidup dan matinya. Ini orang yang pertama kali menghadap kiblat saat hidup dan matinya. Cara menghadapkan orang yang sekarat ke arah kiblat, gimana caranya? Caranya kalau posisi dia duduk, ya, posisi dia duduk, dia sekarat dan posisinya duduk, maka kita arahkan dia ke arah kiblat seperti antum ini, ya, seperti antum duduk menghadap ke kiblat, entah duduknya pakai kursi, ya, atau duduknya tanpa kursi, kakinya diselonjorkan. Jadi wajahnya mengarah ke kiblat. Kalau posisinya dia dibaringkan pada posisinya dia tidur miring, maka dia dibaringkan pada sisi tubuhnya sebelah kanan dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ya, posisi tidur, kemudian wajah menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Ini yang kita lakukan terhadap orang yang sekarat, orang yang hendak meninggal, supaya kalau dia meninggal dalam keadaan dia menghadap kiblat. Kita arahkan dia dulu, kemudian kita talqin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah meninggal gimana? Kalau dia sudah meninggal, ya, di antara sunnah yang kita lakukan adalah memejamkan kedua matanya. Kalau matanya terbuka, matanya terbelalak, kita pejamkan kedua matanya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Salamah dalam keadaan matanya terbuka. Abu Salamah meninggal dalam keadaan matanya terbelalak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memejamkannya dan bersabda, "Inna ruh idza qubida atba'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka ya, pandangan mata akan mengikutinya. Ruh apabila dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Ya, mungkin ruh itu dicabut dari arah kepalanya, ya, sehingga ketika ruhnya sudah dicabut oleh malaikat, kan matanya ngelihat ruh, sehingga matanya ke atas. Maka kita dapati orang yang meninggal itu matanya terbelalak. Nah, kalau kalian dapati ya ada orang yang meninggal matanya terbelalak, maka pejamkanlah kedua matanya. Apa hikmahnya? Hikmahnya atau diantara hikmahnya agar tidak buruk pemandangannya. Seandainya matanya dibiarkan terbelalak, ya, kalau kita ngeliat orang meninggal matanya terbelalak kan ngeri, ya tidak.
Ya, tidak enak dipandang, maka kita pejamkan kedua matanya. Kemudian juga ya jangan lupa untuk mendoakannya, ya, mendoakannya dengan doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Salamah meninggal. Jadi doanya sebagai berikut: Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan harumkanlah namanya sepeninggalnya di tengah orang-orang yang masih hidup. Ampunilah kami dan ampunilah dia, wahai Rabb semesta alam. Lapangkanlah ia dalam kuburnya dan terangilah ia di dalamnya. Ini doa yang Nabi baca ketika Abu Salamah meninggal. Kemudian ya ditutupi badannya dengan kain, ditutupi seluruh badannya dengan kain, dan kita segera mengurusinya, segera mengurus jenazahnya, sebagaimana tadi kita sudah sampaikan hadisnya. Ya, kita sudah sampaikan hadisnya, kalau dia itu orang baik, kita segerakan jenazahnya supaya dia segera mendapatkan kebaikan. Kalau dia orang buruk, ya, dia orang yang toleh. Toleh ini lawan dari soleh. Dia orang yang toleh. Wa intaku ghaira zalik fasarrun tad'unahu an riqabikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ia adalah orang yang toleh, maka itu adalah keburukan yang kalian turunkan dari leher-leher kalian. Kita segera bebaskan pundak kita darinya. Ya, itu kalau orang yang toleh, orang yang tidak baik. Baik, kemudian yang terakhir ya, dan ini juga penting, al-mubadarah ila qada'i dainihi, segera lunasi hutangnya. Ya, segera lunasi hutangnya. Dari Salamah bin Aqwa, ia berkata, utia Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah, ya, dibawa kepada Nabi jenazah seseorang. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, salatilah jenazah ini. Sebelum mensolatinya, Nabi bertanya, hal taroka alaihi dainan, apakah dia meninggalkan utang? Ini mayit ini ada utangnya enggak? Kata mereka, na'am, ya, dia punya utang. Kata Nabi, apakah dia meninggalkan sesuatu yang bisa dipakai untuk membayar utangnya? Kata mereka, tidak, dia tidak meninggalkan apa-apa. Kemudian kata Nabi, sallu ala sahibikum, solatilah saudara kalian ini. Nabi tidak mau mensolatinya, tapi Nabi suruh sahabat-sahabatnya untuk mensolatinya. Solatilah saudara kalian ini. Qala rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Qatadah. Ada seorang laki-laki Ansar yang bernama Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, solatilah jenazah ini, nanti utangnya saya yang bayarin, saya tanggung utangnya. Fasalla alaihi, maka Nabi pun mau mensolatinya. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utang ini ya perkara besar ya, bukan berarti mati kemudian selesai ya. Enggak. Ya, orang yang masih punya utang, kalau dia mati meninggal, urusannya belum selesai. Ada urusan di alam barzah dan juga ada urusan di akhirat. Taib, kemudian pembahasan berikutnya, kehadiran syaitan indal maut, menjelang kematian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kematian mendatangi seseorang, maka setan berusaha keras untuk menggoda hamba tersebut hatta la yalfita minhu, ya, hingga dia berhasil menyesatkannya. Jadi setan itu tidak pernah meninggalkan kita. Setan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tiap hari setan menggoda kita. Nah, ketika kita mau meninggal, dia lebih semangat lagi untuk menggoda kita, karena itu kesempatan dia yang terakhir. Kesempatan dia yang terakhir untuk menyesatkan kita. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan mendatangi kalian di setiap keadaan dari keadaannya. Di setiap saat setan mendatangi kalian. Bahkan ketika seseorang sedang makan, setan mendatanginya. Apabila jatuh ya makanan kalian, ada sesuap dari makanan kalian yang jatuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya hendaklah ia ambil makanan itu, kemudian dia buang kotorannya yang melekat padanya, summa liyakulha, lalu dia memakannya. Jangan dia biarkan setan memakannya. Jadi kalau ada makanan jatuh terus kita biarkan, kita tidak ambil, itu dimakan oleh setan. Makanya kita ambil kemudian bersihkan, makan. Ustaz, kalau setan makan kenapa? Setannya jadi kuat, dia jadi kuat menggoda kita. Jadi lebih kuat menggoda kita. Ya, sama halnya ketika kita makan, kita kan disuruh baca basmalah. Samillah. Bacalah basmalah, wa kul biyaminik, ya, makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yali, kemudian makan makanan yang paling dekat. Sunnahnya seperti itu. Kalau kita baca basmalah, setan tidak ikut makan bersama kita. Tapi kalau kita tidak baca basmalah, ya, setan ikut makan ya bersama kita. Sehingga setan yang mengikuti kita itu setannya kuat-kuat. Maka buat setan lemah dengan cara ya kita berzikir ya ketika makan. Sebelum makan kita baca doa makan atau kita baca basmalah. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu, apabila dia selesai makan maka hendaklah ia menjilati ya jari-jari tangannya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu al-barakah, karena dia tidak tahu di makanan mana yang mengandung berkah. Bisa jadi ya yang mengandung berkah itu makanan yang ada di sisa jari jemarinya, maka dia jilat itu jari jemarinya. Dia jilati jari jemari, siapa tahu berkahnya ada di sini nih ya, di kelingking, atau mungkin di ibu jari dan seterusnya. Kalau yang sudah nikah ya dia bisa suami boleh jilati tangan istrinya, atau sebaliknya istri boleh jilati tangan suaminya, boleh. Ya, kalau antum yang belum nikah jilati tangan temannya, mau? Mungkin ya sebagian yang merasa jijik, walaupun sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cuman ya kadang sebagian merasa jijik ya, atau mungkin dia takut tertular penyakit dan seterusnya. Alhasil ya jilat tangannya sendiri. Kalau sudah berkeluarga ya kata para ulama tidak mengapa suami jilati tangan istrinya ya, atau istri jilati tangan suaminya setelah selesai makan. Ya, romantis ya. Nanti mandi bareng ya, Rasulullah mandi ya bareng istrinya ya. Kemudian juga nanti malam-malam ya bangunin istrinya untuk sholat malam, atau sebaliknya istrinya bangunkan suaminya untuk sholat malam dan seterusnya. Nah ya, kita jangan bahas dalam-dalam ya, kasihan yang belum nikah ya. Nanti mandi bareng dia pikirannya kemana-mana, gimana mandi bareng ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi setan mengikuti kita ya setiap saat, maka kita lemahkan setan, kita zikir. Ketika kita masuk WC ya jangan lupa untuk baca doa masuk WC. Ketika kita keluar WC, ketika kita keluar rumah, ketika kita masuk rumah, baca zikir-zikir ya supaya kita dilindungi dari godaan syaitan. Waqad zakara ulama'una, para ulama kita menjelaskan bahwasanya syaitan mendatangi manusia pada saat yang genting, ketika dia hendak meninggal, dalam wujud ayah atau ibunya atau yang lainnya. Jadi
Mungkin orang yang ada di sekitarnya tidak bisa melihat, tapi dia nih orang yang hendak meninggal, dia melihat itu setan datang dalam wujud ayahnya, ibunya, atau selainnya dari orang-orang yang dikenalnya. Kemudian setan mengajaknya untuk mengikuti Yahudiyah atau Nasraniyah. Setan menyuruhnya untuk mengikuti agama Yahudi atau agama Nasrani atau agama-agama yang lain, yang selain Islam. Fahunaka yazigullahu man kutibat lahu asyaqawah. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang telah ditetapkan baginya kesengsaraan. Inilah makna firman Allah taala dalam surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Jadi rajin-rajin baca doa ini supaya besok-besok kalau setan datang, setan datang bukan dalam wujud setan, dia datang dalam wujud orang-orang yang kita cintai, entah itu bapak kita, ibu kita, atau orang yang menyayangi kita. Mungkin dia datang dalam wujud ustadz, bisa juga ustadz palsu Sini kata penulis dia juga bisa datang dalam wujud orang yang menasihatinya. Kemudian dia menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam. Baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, supaya nanti ketika kita hendak mati kita bisa menolak ajakan syaitan. Para ulama mereka mengalami hal ini. Ketika mereka hendak meninggal, setan mendatanginya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ketika meninggal, setan mendatanginya. Kita lihat cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah putranya Ahmad bin Hanbal. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad. Kematian mendatangi bapakku Ahmad. Sementara di tangannya ada sehelai kain untuk membalut kedua pipinya. Fakana yagrik summa yufik. Tiba-tiba ayahku tidak sadarkan diri, lalu ia pun sadar kembali. Wa yaqulu biyadihi. Bapakku berkata dengan tangannya, maksudnya dia memberikan isyarat, la, tidak menjauh. Tidak menjauh, dia berikan isyarat dengan tangannya gini, kemudian gini. Tidak menjauh, tidak menjauh. Dia melakukan hal itu berkali-kali. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai ayah, apa yang engkau saksikan? Kata Imam Ahmad, inna syaitan qaimun bihidai ghadi ala anamilihi. Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit ujung jari tangannya. Setan berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad, fitnahku tidak dapat menyesatkanmu. Wahai Ahmad, fitnahku tidak dapat menyesatkanmu. Kemudian aku berkata, tidak menjauhlah, tidak menjauhlah, hingga Imam Ahmad meninggal. Para ulama sekelas Imam Ahmad didatangi syaitan. Cuman Imam Ahmad kita kenal orang yang rajin ibadah, orang yang rajin berzikir kepada Allah, sehingga syaitan tidak bisa menggodanya. Wa qala al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi, aku pernah mendengar syekh kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, aku menjenguk saudara guru kami Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Cordova. Ketika itu dia hendak meninggal. Faqilalahu, dikatakan kepadanya,
Qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun dia berkata la, tidak. Tatkala dia sadar, kami menceritakan hal itu kepadanya. Tadi kami talqin Anda, tapi Anda malah mengatakan la, tidak. Akhirnya dia berkata, atani syaitonani an yamini wa an shimali. Datang kepadaku dua setan. Ada dua setan yang mendatangiku, satunya ada di samping kanan dan satunya ada di samping kiri. Yaqulu ahaduhuma, yang satunya berkata, mutta yahudiyan. Ya, matilah kamu sebagai orang Yahudi, karena Yahudi adalah sebaik-baik agama. Sementara yang lain berkata, matilah kamu sebagai orang Nasrani, ya, karena itu adalah sebaik-baik agama. Maka aku katakan kepada keduanya, la, tidak. Ini disebutkan dalam Tadhkirah, ya, kitab Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Ya, jadi sekarang antum sudah tahu nih ya, kalau hendak mati nanti ada yang datang, terserahlah siapa yang datang dalam wujud apa. Kalau dia suruh kita meninggalkan agama Islam, maka jangan mau. Ya, kita sudah tahu ilmunya. Dia datang kepada kita, dia ajak kita untuk meninggalkan agama Islam, maka jangan mau. Ya, jangan turuti ajakannya. Kita pertahankan akidah kita sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi hal ini tidak mesti terjadi pada setiap orang. Tidak mesti setiap orang ketika hendak meninggal didatangi oleh setan, tidak mesti. Ya, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bal minan nasi, ya, bahkan di antara manusia ada orang yang ditawarkan kepadanya agama-agama sebelum meninggalnya, dan di antara mereka ada yang tidak ditawarkan. Ya, ada yang tidak ditawarkan. Dan hal itu telah terjadi pada beberapa orang. Wa hadza kulluhu min fitnatil mahya wal mamat. Ini termasuk fitnah kehidupan dan kematian. Ini termasuk fitnah ujian hidup dan mati yang kita diperintahkan untuk berlindung darinya dalam sholat kita. Kapan kita baca? Kapan kita mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati? Ketika tasyahud akhir. Ya, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini baca doa ini supaya nanti kita selamat dari fitnah ini. Ini termasuk fitnah hidup dan mati. Fitnah kehidupan dan kematian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya syaitan ahrasu ma yakunu ala igwa'il insan waqta mautihi. Setan sangat bersemangat untuk menyesatkan seseorang ketika dia hendak meninggal dunia. Setan semangat sekali. Karena itulah waktu yang sangat kritis. Waktu yang sangat kritis. Wastadalla bil hadis allazi fi sahih al-a'mal bi khawatimiha, dan beliau Syekhul Islam berdalil dengan hadis sahih, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Nah, setan tahu hadis ini. Ya, antum jangan kira setan enggak tahu hadis ini. Setan tahu hadis ini. Amal-amal itu tergantung penutupnya. Oh, ana upayakan supaya dia tutupi amalnya dengan amalan keburukan. Nanti jatuhnya su'ul khatimah. Ya, setan berusaha agar hamba-hamba Allah mengakhiri hidupnya dengan amalan-amalan buruk. Ya, memang setan pengen cari teman, ya. Setan pengen cari teman. Cari teman-teman yang bisa menemaninya di neraka. Kemudian juga Syekhul Islam berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahlil jannah
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seorang hamba mengerjakan amal penghuni surga hingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta, tinggal 1 jengkal ini dia sudah mau masuk surga. Ya. Jadi selama hidupnya dia mengerjakan amalan-amalan penghuni surga sehingga jarak dia dengan surga illa dhira', tinggal 1 hasta, 1 jengkal. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, lalu dia mengerjakan amalan ahli nar, maka dia pun masuk neraka. Siapa yang menyebabkan dia mengamalkan amalan ahli nar? Ya setan. Setan yang suruh dia mengamalkan amalan ahli nar, kemudian dia masuk neraka. Sebaliknya, seseorang yang mengerjakan amalan ahli nar hingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta, 1 jengkal. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, lalu dia mengerjakan amalan penghuni surga dan dia pun masuk surga. Ingat, yang jadi patokan apa? Penutupnya, akhirnya. Al-a'mal ya, itu tergantung penutupnya. Makanya kita disuruh istiqomah ya. Istiqomah terus ya. Siapa yang biasa melakukan kebaikan dalam hidupnya, maka dia akan akhiri hidupnya dengan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, siapa yang terbiasa melakukan keburukan, maka dia akan tutup ya hidupnya dengan keburukan tersebut. Oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya syaitan sangat gigih menggoda Bani Adam ketika hendak meninggal dunia. Setan berkata kepada teman-temannya, godalah orang ini. Jika kalian luput darinya, maka kalian tidak akan pernah mendapatkannya selama-lamanya. Kalau dia meninggal dalam keadaan baik, udah selesai. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menyesatkan. Itu kesempatan terakhir kita untuk menyesatkannya, untuk menggodanya. Ya, jadi kita harus hati-hati ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita meninggal dunia, kemudian ada yang datang temui kita, terserah apapun dia bentuknya, mau bentuknya kayak malaikat ya, atau mungkin dengan bentuk cahaya dan semisalnya, kalau dia suruh kita meninggalkan agama ini, maka kita jangan tinggalkan agama ini. Itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan yang berusaha untuk menyesatkan kita. Taib, selesai ya pembahasan hudurus syaitan indal maut, kehadiran syaitan menjelang kematian. Ada pertanyaan para jamaah? Silakan bagi Iwan maupun Ahmad, barangkali ada yang ingin bertanya dari materi yang telah disebutkan oleh Ustaz Amir As-Saranji. Monggo silakan dari Iwan. Oh, dari Avanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah sakaratul maut ya Ustadz. Ini juga yang saya hadapi. Itu saya nuntun sakaratul maut la ilaha illallah itu terus aja bisa. Tapi kadang udah hilang, itu kok kembali lagi nyawanya, istilahnya gitu ya Ustadz. Ternyata itu ya percaya dan tidak percaya itu orangnya punya pegangan gitu loh Ustadz. Setelah dicarikan Ustadz yang lebih pandai itu akhirnya bisa keluar juga dan meninggal Ustadz. Yang saya tangani itu saya tuntun sampai istilahnya lama sekali, sampai dari sore sampai malam itu masih kadang-kadang nyawanya itu bisa keluar terus kembali lagi Ustaz. Itu pertanyaan saya, itu apa yang namanya setan yang itu yang pegangannya itu yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini diantara dampak buruk itu orang punya pegangan tadi ya. Orang yang punya pegangan susah mati ya. Dia sengsara enggak mati-mati dia.
Dan ini memang secara pengalaman ya, sering anak dengarkan, sering anak dapati, orang yang punya pegangan dia tidak bisa mati. Makanya dulu ada jamaah, salah satu jamaah datang ke anak dan dia bilang, "Ustaz, nenek saya itu sudah tua Ustaz, umurnya sudah 100 lebih, dia tidak mati-mati. Dia mau turunkan ilmunya ke saya supaya dia bisa mati Ustaz. Gimana Ustaz?" Anak bilang, "Jangan, antum jangan terima ilmunya." Jadi ini diantara dampak buruk orang yang punya pegangan tadi, atau kita sebut mungkin ilmu hitam ya. Dia punya jin, atau dia punya perjanjian dengan jin dan seterusnya. Dia sulit untuk meninggal sampai dia turunkan ilmunya itu kepada orang lain, baru dia meninggal. Ya, jadi jauhi hal-hal yang seperti ini. Ya, kita biasa-biasa saja. Antum kalau baca sirah nabawiyah atau sirah sahabat, antum lihat Nabi SAW di perang Uhud itu giginya patah, Nabi terluka, para sahabat meninggal. Tidak ada para sahabat atau Rasulullah, tidak ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah atau para sahabat memakai ilmu-ilmu yang seperti ini untuk ya berjihad di jalan Allah. Semuanya biasa. Makanya di perang Badar ada sahabat yang meninggal, kemudian di perang Uhud ada sahabat yang meninggal, dan seterusnya. Ya, jadi kita hidup biasa-biasa saja. Ya, kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Adapun karomah, ya, karomah itu pemberian Allah, dan itu datangnya ya tiba-tiba. Artinya kita tidak bisa datangkan sendiri, tidak. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada wali-wali Allah yang mereka punya karomah, ya, tapi karomah itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari syaitan. Bukan dari syaitan. Makanya ada ungkapan dari ulama salaf, kalau kita melihat ada orang yang bisa terbang atau dia bisa jalan di atas air, maka kita jangan katakan dia itu wali Allah sampai kita lihat amalan dia, amalannya sesuai Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Kalau sesuai Al-Quran dan Sunnah, nah kita katakan dia wali Allah. Tapi kalau tidak sesuai Quran dan Sunnah, maka dia bukan wali Allah, ya, akan tetapi dia wali syaitan. Ya, jadi sekali lagi tadi apa yang pengalaman ibu ya, orangnya sudah ditalkin la ilaha illallah nggak mati-mati, sampai didatangkan ustadz ya yang mungkin ahli dan seterusnya, sehingga dia bisa meninggal. Dan mentalkin orang yang sudah sekarat, tidak mesti meninggal ya. Pokoknya kita talkin aja. Kalau dia, "Ustadz, saya sudah talkin tapi belum meninggal," tidak apa-apa, besok antum talkin lagi ya. Orang yang sekarat itu tidak mesti meninggal, tapi kita tetap berupaya untuk mentalkinya. Kita berharap dia akhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Kalau dia belum meninggal, ya terus kita talkin dia. Ketika dia sekarat, kita talkin dia, karena kita tidak tahu kapan dia meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, barangkali ada lagi dari Iwan. Dari apa lagi? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tema yang cukup penting, yaitu asbab su'ul khatimah ya, sebab-sebab su'ul khatimah. Sebab-sebab orang mengakhiri hidupnya dengan keburukan. Ada sebab-sebabnya, insyaallah kita akan sampaikan. Dan sini kata penulis ya, beliau menyampaikan, terkadang kita dapati ada orang soleh, Masya Allah, dia rajin beribadah, tapi dia akhiri hidupnya dengan keburukan, su'ul khatimah. Orang soleh, apa sebabnya? Nanti kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi ada sebabnya ya, dia soleh, dia zuhud, dia ahli ibadah, tapi dia akhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Nanti kita akan jelaskan sebabnya apa. Nah, Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan. Ustaz, bagaimana kalau ketika mayat itu sudah meninggal, tapi untuk proses penguburan jenazahnya itu menunggu kerabat saudara dari jauh? Itu mohon penjelasannya. nah, jadi tinggal dilihat ya, maksudnya masa menunggunya itu lama enggak. Kalau kelamaan enggak usah ditunggu ya, langsung dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat Nabi itu orang Mekah, wa baladuhu Mekah, negeri Nabi itu Mekah. Ya, beliau lahir di Mekah, beliau orang Mekah, kemudian beliau hijrah di Madinah.
Ketika Nabi meninggal di Madinah, itu jenazahnya tidak dibawa ke Mekah, tidak dikuburkan di Mekah, tapi Nabi dikuburkan di Madinah. Ya. Nabi dikuburkan di Madinah. Artinya apa? Kalau seandainya misalnya ada orang Surabaya yang meninggal di Jogja dan jenazahnya sulit dibawa ke Surabaya, sulit, ya, maka sudah dikuburkan di Jogja saja, tidak mengapa. Ya, tidak perlu kita repot-repot untuk membawanya ke Surabaya. Ingat, kalau sulit dibawa, ya. Apalagi orang yang meninggal di sana di Madinah atau di Mekah, ya, enggak usah, udah biar dikuburkan di sana. Masya Allah, dikuburkan di dekat Masjid Nabawi, di Baqi. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada yang meninggal kemudian ada sebagian keluarga minta agar ditunda sampai datang, tinggal dilihat ditundanya berapa. Ya, kalau sehari ya masih dimaklumi. Tapi kalau sampai 3 hari itu kelamaan, kasihan si mayit. Kasihan si mayit, dan kita diperintahkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Nabi ya menyuruh kita, asri'u bil janazati. Ya, bersegeralah mengurus jenazah. Jika dia orang soleh, ya, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Jika dia orang yang tidak baik, maka itu adalah keburukan yang kalian turunkan dari pundak-pundak kalian. Menyegerakan jenazah di sini, ya, kata para ulama, ya, termasuk di dalamnya memandikannya, kemudian juga ya mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Ini makna asri'u bil janazati. Wallahu alam bisawab. Jadi kita sampaikan kepada keluarga kita, ya, sunnahnya itu disegerakan. Nabi yang suruh menyegerakan. Kalau misalnya minta ditunda, ya ditundanya berapa lama. Kalau sehari ya masih kita maklumi. Akan tetapi kalau berhari-hari ya kasihan ya jenazahnya. Wallahu alam bisawab. Cukup ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Ya, kita 1 jam ya, 4:30 sampai 5:30, biar tidak terlalu lama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.